Mungkin beberapa dari kita nih udah pernah ngedengerin dongeng anak kecil atau cerita-cerita rakyat yang judulnya kayak Cinderella, Rapunzel, Snow White, Putri Tidur ya kan. Bahkan nih cerita-cerita tersebut itu bukan cuma ada di buku-buku dongeng gitu, bahkan udah difilmin beberapanya ya kan. Tapi gimana kalau film-film yang udah pernah kita tonton itu memiliki cerita asli yang bisa dibilang gak terlalu family friendly gitu. Kayak contohnya kan gue pernah ngebahas cerita asli Cinderella ya kan, di channel ini juga. Nah gimana kalau bukan cuma Cinderella dong nih yang memiliki cerita asli yang lumayan mengerikan gitu. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas dongeng-dongeng anak kecil atau cerita-cerita rakyat yang ternyata nih memiliki cerita asli yang cukup mengganggu. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang ini. Nah jadi cerita-cerita yang gue sebutin tadi itu kebanyakan tuh berasal dari dua bersaudara yang bernama Jacob dan Wilhelm Grimm. Mereka berdua ini berasal dari Jerman dan mereka berdua itu sering kali disebut sebagai Brother Grimm. Nah mereka ini itu mengumpulkan, jadi mereka ngerangkum cerita-cerita rakyat dari Jerman dan sekitarnya, habis itu dijadiin buku gitu. Nah sebenarnya mereka berdua ini pekerjaannya bukan penulis gitu, bukan pengarang, bukan penulis cerita. Mereka ini sebenarnya akademisi, mereka ini biolog gitu. Brother Grimm ini itu dengan cermat ngumpulin dan mendokumentasikan cerita-cerita rakyat dari Jerman yang sebenarnya di awal tuh dibuat bukan untuk anak kecil gitu. Dan gak jarang juga cerita-cerita yang udah dikumpulin sama Brother Grimm ini itu memiliki unsur kekerasan di dalamnya. Jadi bisa dibilang apa yang dibuat sama Disney itu udah dikurangin lah biar disebut family friendly ya kan, bisa ditonton sama siapapun. Nah dongeng pertama yang bakal kita bahas di video ini adalah Cinderella. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang nonton video Cinderella gue, tapi buat yang belum nonton, gue bakal kasih tahu cerita asli Cinderella juga di sini. Nah kalau cerita di filmnya atau di Disney gitu ya, si Cinderella ini kan merupakan gadis yang kasihan gitu kan. Dia ini dipungut sama ibu tiri dan kakak tiri karena bapaknya nih kawin lagi gitu, dan dia ini dikerjain lah, dibully sama keluarga barunya gitu, sama ibu tiri, sama kakak tirinya, disuruh-suruh mulu lah. Terus dia tinggal di loteng, bukan di kamar yang cukup nyaman gitu. Nah nantinya ini Ella tuh bakal ketemu sama ibu peri kan, yang bakal ngasih dia gaun dan sepatu kaca gitu, biar si Ella ini bisa memenuhi undangan buat seluruh wanita di negara itu, biar bisa ikut ke pesta dansa yang diadain sama pangeran gitu. Datanglah Cinderella ke acara tersebut, dia ketemu sama pangeran, dansa-dansa, pangeran suka sama Cinderella dan Cinderella suka sama pangeran. Tapi Cinderella ini harus pergi sebelum jam 12 malam, atau enggak gaun yang dikasih sama ibu peri itu bakal berubah menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Kaburlah si Cinderella ninggalin sepatu kacanya, dan sepatu kacanya ini itu diambil sama si pangeran. Akhirnya si pangeran ini nyariin Cinderella dan ketemu, dan akhirnya mereka ini nikah dan endingnya happy ya kan. Cerita selesai gitu. Nah kalau versi Brother Grimm ya, endingnya tuh tetap sama, Cinderellanya happy ya kan. Tapi si kakak tirinya Cinderella itu nggak menyerah begitu aja. Begitu dia nyobain sepatunya nggak muat, mereka ini mencoba hal yang lebih ekstrim lagi biar kakinya muat. Salah satunya adalah memotong jari-jari mereka gitu. Begitu dimasukin juga ternyata nggak muat juga ya kan. Mereka ini sampai memotong beberapa bagian tumit mereka gitu. Jadi sepatunya si Ella yang belum dicobain sama dia sendiri itu udah berdarah-darah ya kan, karena kakak tirinya yang maksa gitu. Dan gak cuma sampai situ doang nih endingnya mereka ya kan. Nah di acara pernikahannya si Ella, dua kakak tirinya ini itu matanya dipatuk sama burung merpati, yang ngebuat mereka berdua itu menjadi pengemis yang buta di negara tersebut. Jadi ya bisa dibilang gak mungkin hal tersebut diceritain ke anak-anak ya kan, karena sadis dan serem juga tuh. Nah selain cerita Cinderella yang bisa dibilang lumayan sadis ya kan, ada cerita tentang Putri Salju atau Snow White yang di dalam versi Grimm Brothernya itu gak kalah mengganggu juga. Nah di versi Disney-nya, Putri Salju kan dicemburuin sama Ratu Jahat karena dia cantik banget kan si Putri Saljunya ini. Bahkan si Ratu Jahat itu sampai nyuruh seorang pemburu gitu buat nyari si Snow White, dan nyuruh si pemburu itu buat ngambil hatinya, hati dalam arti organ ya, si Snow White gitu, dan bakal dimakan sama Ratu Jahat ini. Nah tapi si Putri Salju kan berhasil diselamatin, dan dia ini ketemu sama 7 kurcaci, mereka nyanyi. Abis itu si Putri Salju ini makan apel beracun, dia tidur dan dibangunin sama pangeran karena pangeran ini merupakan cinta sejatinya gitu, dibangunin dengan ciuman ya kan. Dan akhirnya mereka berdua ini hidup bahagia gitu. Tapi nih di versi Brother Grimm-nya itu nggak segampang itu si Putri Salju ini dapat happy endingnya gitu, dan nggak sebaik itu juga ceritanya. Kalau di versi Brother Grimm ya, gue nggak tahu ya, karena gue belum nonton nih Putri Salju tuh. Kalau di versi Brother Grimm ya, si ratunya ini tuh ibu kandungnya si Snow White ya kan. Dan di versi Brother Grimm nggak cuma hati yang diminta sama ibunya itu, tapi jantung sama paru-parunya, dan itu semua itu bakal dimakan sama si ratunya gitu, buat dijadiin makanan jadinya, organ dalam anaknya sendiri ya kan. Yang gokilnya adalah di versi ini
ciuman sejati gitu ya, ciuman cinta sejati itu nggak ada. Dan Putri Salju itu meninggal. Nah, pas si Putri Salju ini nggak sadarkan diri ya kan, mati suri lah. Sang pangeran tuh bukan mencium dia gitu. Nah, sang pangeran dan para pelayannya ini itu nantinya tuh ngebawa Putri Salju, dan nantinya mereka ini bakal menikmati si Putri Salju ini gitu. Nah, pas si Putri Salju ini lagi dibawa pakai kereta kuda ya kan, ternyata kereta kuda ini tuh nabrak gajukan gitu guys, polisi tidur gitu lah, pokoknya bolongan. Nah, bolongan ini itu ngebuat apel yang ada di tenggorokannya Putri Salju yang ngebuat dia koma itu keluar dari mulutnya, dan hal itu ngebuat si Putri Salju ini sadar gitu, sadarkan diri. Jadi dia ini makan apel beracun, dan apel beracunnya tuh nyangkut di tenggorokan. Abis itu karena kereta kudanya kena bolongan gitu, akhirnya keluar lagi lah, dan dia sadarkan diri ya kan. Tapi tetap si Putri Salju ini tuh menikah sama si pangeran itu, karena si pangeran kan nggak mungkin ngasih tahu apa yang dia bakal lakuin kan. Pas Putri Salju ini lagi ngadain acara pernikahan, si ibu kandungnya ini mau nggak mau harus datang ke pernikahan tersebut ya kan. Tapi karena orang-orang di situ tahu kalau Putri Salju punya ibu yang jahat ya kan, si ratu ini tetap diundang ya kan. Tapi dia ini dipaksa buat make sepatu bot dari besi yang panas, yang katanya itu warnanya itu sampai merah saking panasnya ya kan. Dan si ratu itu dipaksa buat berdansa di sepatu tersebut sampai dia meninggal. Ekstrim juga cerita dongeng aslinya ya kan. Jadi nggak mungkin tuh anak-anak ngeliatin ratu lagi dansa dengan sepatu bot panas ya kan, terus disambil kesakitan tuh nggak mungkin ya kan, gak diceritain ke anak-anak. Nah, di cerita selanjutnya nih ada cerita dari Rapunzel, yang tuan putri dengan rambutnya yang panjang banget sampai bisa dijadiin tali sama si pangeran gitu. Ceritanya begitu kan. Nah, kalau di cerita yang kita tahu ya kan, si Rapunzel ini bakal ketemu sama pangeran bakal nyelamatin dia dari penyihir dikalahin, dan mereka berdua ini akhirnya menikah gitu dan happily ever after gitu kan. Tapi kalau di versi Brother Grimm ya, ini cukup dewasa gitu. Rapunzel ini di versi Brother Grimm itu udah bertemu beberapa kali sama si pangeran gitu. Dan pertemuannya itu bukan pertemuan cuma ngobrol doang guys. Setelah beberapa kali pertemuan, si Rapunzel ini hamil anaknya si pangeran gitu. Begitu penyihir tahu kalau si Rapunzel ini hamil, si penyihir marah dan motong habis rambutnya si Rapunzel dan ngebuang Rapunzel ke tengah hutan gitu dalam posisi dia lagi hamil. Nah, nantinya si Rapunzel tuh bakal ngelahirin anak di hutan tersebut, dan dia menjadi pengemis bersama bayinya yang baru lahir. Nah, si penyihir ini itu punya rencana buat nipu si pangeran bejat ini. Ini menurut ceritanya ya. Jadi si penyihir itu bakal ngebentangin rambutnya Rapunzel gitu, yang udah nggak ada Rapunzelnya, cuma rambut doang. Pas si pangeran ini naik ke atas, pas nyampe jendela, bukannya Rapunzel yang ditemuin, malah penyihir. Nah, pangeran ini itu langsung didorong ke bawah, dan pas sampai bawah si pangeran ini itu ketancepan duri matanya yang ngebuat dia buta ya kan. Walaupun penglihatannya pangeran ini nggak ada gitu ya karena kecolok duri, somehow gitu pangeran ini penglihatannya dipulihkan dan dia ini bertemu lagi dengan Rapunzel gitu bersama anaknya ya kan. Jadi endingnya bisa dibilang happy, walaupun melewati beberapa cerita yang bisa dibilang kalau buat anak kecil cukup menegangkan dan mengerikan gitu. Nah, masih ada lagi guys, kali ini cerita tentang Putri Tidur, Sleeping Beauty ya kan, yang dimana ceritanya tuh seorang putri ketusuk gitu jarinya ya kan, dan dia ini tertidur selama 100 tahun gitu, dan perlu seorang pangeran buat ngebangunin si Putri Tidur ini dengan cara dicium juga ya kan. Nah, tapi ada dua versi di sini. Yang pertama versinya Charles Perrault, dia ini orang Prancis gitu yang pertama kali ngebuat cerita tentang Putri Tidur ini. Di ceritanya Charles ini, Putri Tidur itu melahirkan 2 orang anak dari si pangeran. Ini gue nggak tahu ya lahirannya tuh setelah dia tidur atau pas dia lagi tidur, gue nggak tahu nih, karena di ceritanya cuma pokoknya si Putri Tidur ini punya anak lah 2 gitu sama si pangeran ya kan. Ibu tirinya Putri Tidur ini itu cemburu sama si Putri Tidur. Akhirnya dia ini nyuruh juru masak istana buat ngenyajiin makanan yang bahan-bahannya terbuat dari bayi-bayinya Putri Tidur. Jadi anak-anak Putri Tidur dijadiin makanan sama nenek tirinya gitu kan. Nah, di dalam ceritanya untungnya si juru masaknya tuh nggak setega itu, nggak sesadis itu, dan dia ini akhirnya nyiapin domba sama kambing buat si ibu tiri. Nah, begitu ibu tiri ini tahu kalau yang dia makan ini bukan cucu-cucunya ya kan, si ibu tiri ini langsung ngebuat lobang gitu yang ada di taman. Nah, lubang ini tuh isinya penuh dengan ular berbisa gitu. Nah, niatan awalnya si ibu tiri tuh bakal ngambil bayi-bayinya Putri Tidur dan ngelempar bayi-bayi tersebut ke dalam lubang yang penuh
ular itu. Tapi untungnya rencana jahatnya si ibu tiri ini itu ketahuan sama semua orang, dan karena dia nggak mau dieksekusi sama orang lain, dia akhirnya loncat ke dalam lubang itu tersebut dan dia akhirnya meninggal karena digigitin ular. Nah itu versi Charles ya kan. Walaupun sebagian besar versi Brother Grimm itu nggak beda jauh sama versinya Charles Perrault ya kan, asal usul dari cerita Putri Tidur itu ternyata secara moral tuh jauh lebih ambigu daripada yang gue ceritain tadi. Jadi di tahun 1934 itu ada kisah yang bernama Sun, Moon, and Thalia ya kan, matahari, bulan, dan Thalia. Nah kisah ini tuh menceritakan seorang perempuan bernama Thalia yang jatuh pingsan juga setelah jarinya ketusuk sesuatu juga. Nah dikira udah meninggal sama bapaknya sendiri. Akhirnya si Thalia ini tuh dimakamin, tapi dalam artian kayaknya dimakamin tuh belum dikubur gitu guys ya kan, cuma kayak diistirahatkan aja lah gitu. Dalam keadaan gak sadarkan diri, Thalia ini itu diperkaos sama raja. Nah pas dia terbangun, si Thalia ini tanpa sepengetahuan dia, tanpa keinginan dia juga, dia ini udah punya anak, 2 orang anak. Dan dia ini ngelahirin dalam kondisi gak sadarkan diri. Nah istrinya raja, jadi si raja ini punya istri guys ya. Istrinya ini itu gak suka raja melakukan hal tersebut ya kan. Jadi dia ini, si istrinya itu berusaha buat memakan bayi-bayi ini juga. Tapi dalam versi itu si raja tuh sampai ngebakar istrinya hidup-hidup biar dia bisa hidup bareng sama si Thalia ini. Nah cerita di atas itu kan kebanyakan udah ada filmnya ya kan, udah diadaptasi sama Disney juga gitu. Nah tapi untuk 2 cerita terakhir ini mungkin belum pernah nih diadaptasi sama Disney. Nah buat cerita pertama yaitu cerita Little Red Riding Hood atau si kerudung merah ya kan. Nah di cerita ini, di versi yang banyak orang tahu, si tudung merah kan pergi ke rumah neneknya kan. Nah tapi dia diikutin sama seekor serigala yang mau makan dia. Begitu dia sampai ke rumah neneknya, ternyata neneknya udah dimakan sama serigala. Dan serigala itu cosplay jadi neneknya, pakai baju neneknya, pakai tudung neneknya, segala macem lah, pura-pura jadi neneknya gitu. Nah niatan serigala juga kan pengen makan si tudung merah ini, tapi tudung merah berhasil diselamatin sama seorang penebang kayu ya kan. Dan si penebang kayu ini itu sampai ngebelah si serigala, dan akhirnya tudung merah berhasil diselamatkan gitu dan dia hidup. Tapi untuk cerita ini ya kan, versinya Brother Grimm tuh bukan versi yang paling mengerikan gitu. Kayak yang tadi gue sebut, itu versi Brother Grimm. Yang dia dibelah itu serigalanya, itu versi Brother Grimm. Nah di versi aslinya cerita ini, si tudung merah ini tuh ditipu sama si serigala buat masuk ke kamar neneknya sama si serigala itu. Nah ini yang bikin gue bingung adalah disebut tuh di sini si tudung merah itu tuh sampai ngelepas semua pakaiannya buat tidur sama neneknya yang di dalam kamar gitu. Gue nggak tahu ya, correct me if I'm wrong ya kan. Dan di versi ini juga si tudung merah tuh gak selamat. Dia nih dimakan habis sama si serigala itu. Dan gak ada penebang kayu atau pemburu yang nyelamatin dia dari serigala tersebut. Nah selain itu juga ada versi lainnya yang bilang kalau si tudung merah ini itu tanpa sepengetahuan dia makan daging ya kan, yang ternyata itu neneknya sendiri yang ditinggalin sama si serigala ya kan. Jadi di versi ini tuh serigalanya dia masak neneknya gitu, ngebikin steak mungkin, terus dia pergi sebelum makanannya habis gitu kan. Akhirnya dimakan sama si tudung merah tanpa sepengetahuan dia. Dan juga di versi ini dibilangin kalau si tudung merah ini tanpa sengaja minum darah neneknya sendiri karena dia pikir itu anggur. Cerita tentang tudung merah nih kalau nggak dia dimakan atau nggak ya dia makan neneknya sendiri gitu, atau nggak kanibal ya kan. Oh mungkin Red Riding Hood itu dibuat biar anak kecil tuh nggak keluar pas maghrib kali ya, biar nggak diikutin sama serigala gitu. Nah buat cerita yang terakhir ini tuh berjudul Hansel and Gretel. Mungkin kita pernah denger tentang ini karena ada filmnya dulu. Nah di versi Brother Grimm yang terkenal gitu ya, yang di-share di mana-mana, itu nyebutin kalau Hansel Gretel ini itu ditinggalin sama ortunya di tengah hutan. Dan di mana mereka ini bakal nemuin kayak tempat penyihir gitu yang berbentuk pondok roti jahe ya kan. Dan penyihirnya itu ternyata kanibal. Dia suka makan orang, apalagi anak-anak gitu. Nah penyihir ini itu mencoba buat memakan 2 anak-anak ini. Tapi anak-anak ini tuh ngedorong penyihir itu ke dalam ovennya sendiri, dan mereka berdua nih berhasil kabur gitu dan selamat. Walaupun versi Brother Grimm ini yang paling terkenal, ternyata Hansel Gretel ini itu terinspirasi dari cerita yang lain, dari dongeng Prancis yang berjudul The Lost Children. Dimana di cerita itu anak-anaknya emang hilang, tapi mereka ini itu gak ketemu sama penyihir. Tapi mereka ini ketemu sama seorang wanita yang menyuruh 2 anak-anak itu buat bersembunyi di dalam rumah perempuan itu. Karena kalau mereka gak mau bersembunyi di dalam rumah perempuan itu, perempuan ini punya suami yang jahat, yang kalian tahu namanya siapa? Namanya Iblis guys.
Jadi si wanita ini tuh nikah sama iblis. Gue nggak tahu ini iblis tuh cuma perumpamaan atau emang beneran iblis gitu. Ya pokoknya di cerita ini si wanita ini tuh nyuruh anak-anak itu ngumpet dari iblis, ya kan? Yang dimana itu suaminya sendiri. Nah ternyata walaupun mereka udah ngumpet, si iblis berhasil mencium aromanya dua anak kecil tersebut. Dan begitu ketahuan, mereka itu ditaruh di lumbung gitu, tempat dimana si anak-anak ini tuh bakal dikasih makan, digemukin deh, sebelum akhirnya dimakan tuh sama si iblis. Nah begitu mereka udah siap nih buat disantap sama si iblis, iblis tuh memperlihatkan kayak sawhorse gitu buat motong, ya kan. Dan iblis ini meminta anak-anak itu buat berdiri di tempat itu dan bakal disembelih lah pokoknya. Nah si anak-anak itu pura-pura nggak tahu. Mereka pura-pura, gimana sih cara naik ke situ, ajarin dong, kasih tahu dong, kasih contoh dong. Nah si istri, ya kan, itu ngasih tahu caranya ke anak-anak itu. Nah begitu si istri ini lagi ngasih contoh, tiba-tiba dua anak itu langsung ngikat si istri dan nyembelih leher istrinya si iblis. Dan anak-anak itu langsung kabur dari tempat itu sambil ngebawa emas yang dimilikin sama iblis itu. Kalau di versi Brother Grimm, penyihirnya kerebus ataupun kepanggang gitu ya. Kalau di versi yang satu ini yang dari Prancis gitu ya, digorok perempuannya. Buat cerita anak-anak lumayan sadis sih. Nah emang pada awalnya Brother Grimm ini nulis cerita ini tuh emang bukan buat anak-anak, ya kan. Dia ini bikin cerita ini tuh buat melestarikan cerita rakyat dan identitas Jerman. Jadi dia pengen ngebuat orang-orang tahu kalau Jerman tuh seperti apa di masa ketidakstabilan politik gitu. Nah mereka juga nih membuat keputusan editorial. Mereka sempat ngedit-ngedit cerita yang mereka buat juga, yang mereka kumpulin gitu, kayak ngubah ibu jahat menjadi ibu tiri yang jahat gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang sebelumnya, ya kan, film-film tentang dongeng-dongeng anak kecil ini yang pernah kita tonton gitu ya, ataupun kita dengerin ceritanya, punya versi yang lebih darknya gitu. Dan yang kita tonton itu versi yang udah dikurangi, ya kan. Mungkin biar bisa ditonton sama semua kalangan, ya kan, anak kecil, orang gede, orang tua banget, ya pokoknya gitu deh. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini tentang cerita-cerita dongeng yang ternyata memiliki cerita asli yang lumayan dark gitu ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.